Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan ini dalam rangka majelis zikir, juga majelis ilmu, dan kita belajar bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah dirahmati Allah. Ada kisah tentang seorang yang koma selama 15 tahun. Jadi ada kisah seorang yang koma selama 15 tahun. Ya, kita sendiri aja nun sewu, saudara kita, anak kita ya. Jangankan 15 tahun koma. Ya, 1 jam atau setengah jam atau 2 jamnya bingung apa enggak? Sangat bingung sekali. Ya, 1 hari aja bingung yang luar biasa. Apalagi ini koma selama 15 tahun. Ya. Ada seorang istri menceritakan tentang suaminya, yaitu pada tahun 1415 Hijriah. Ya. Dia berkata, si istri ini bercerita, suamiku adalah seorang pemuda yang gagah, semangat, rajin, tampan, berakhlak mulia, taat beragama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia menikahiku pada tahun 1390 Hijriah. Aku tinggal bersamanya di kota Riyadh, ya, di Arab Saudi sana. Ya, di rumah ayahnya, sebagaimana tradisi keluarga-keluarga Arab Saudi. Aku takjub dan kagum dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Jadi seorang suami ini memang, seorang laki-laki ini tugasnya adalah bakti kepada kedua orang tuanya, itu yang utama. Aku bersyukur dan memuji Allah yang telah menganugerahkan kepadaku suamiku ini. Kami pun dikaruniai seorang putri setelah setahun pernikahan kami. Ya. Jadi seorang istri pun harus menerima ketika seorang suaminya ya itu taat kepada orang tuanya. Nah, itu hal yang wajar dan memang diharuskan dalam Islam. Ya. Lanjut cerita, lalu suamiku pindah kerjaan di daerah timur Arab Saudi. Sehingga ia berangkat kerja selama seminggu di tempat kerjanya dan pulang tinggal bersama kami seminggu. Hingga akhirnya setelah 3 tahun dan putriku telah berusia 4 tahun, pada suatu hari yaitu tanggal 9 Ramadan tahun 1395 Hijriah, tatkala ia dalam perjalanan dari kota kerjanya menuju rumah kami di Riyadh, ia mengalami kecelakaan. Mobilnya terbalik. Akibatnya ia dimasukkan ke rumah sakit, ia dalam kondisi koma. Setelah itu para dokter spesialis mengabarkan bahwasanya ia mengalami kelumpuhan otak. Berapa persen kelumpuhan otak? 95% organ otaknya telah rusak. Ya Allah, naudzubillah. Jadi 95% otaknya itu rusak, organ otaknya. Ya. Jadi kejadian ini, kata dia, sangatlah menyedihkan kami. Terlebih lagi kedua orang tuanya lanjut usia yang harus merawatnya dia, tapi ternyata dia malah yang dirawat oleh istri dan orang tuanya. Ya. Dan semakin menambah kesedihanku adalah pertanyaan putri kami, namanya Asma, ya, tentang ayahnya yang sangat ia rindukan kedatangannya. Ya. Ayahnya telah berjanji membelikan mainan yang disenanginya. Ya, bayangkan. Dia pulang mau membelikan mainan untuk anaknya, ternyata kecelakaan di jalan. Dan baru-baru ini kecelakaan juga ya, di mana? Yang 8 yang tewas itu mobil Pertamina ya, Mas Adi. Remnya blong, jadi yang tewas itu diantaranya mungkin ada tentara juga ya. Di rem blong, jadi nabrak kendaraan banyak itu, 8 yang tewas. Alhamdulillah. Gimana? Pas di turunan ada lampu merah. Pas di turunan ada lampu merah itu. Ya? Oh, akhirnya bablas gitu ya. Kena tabrak Yang berhenti di lampu merah. Pantesan mau menghindar sulit sudah itu, ya Allah.
ya qadarullah ya. Jadi mudah-mudahan syahid mereka ya. Lanjut cerita, kami senantiasa bergantian menjenguknya di rumah sakit. Jadi istrinya, kemudian orang tuanya juga. Dan ia tetap dalam kondisinya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Jadi setelah 5 tahun berlalu, sebagian orang menyarankan kepadaku agar cerai ya, dan mengadukan ke pengadilan. Jadi karena suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Karena suaminya telah mati otaknya dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Ya. Yang berfatwa itu adalah para syekh pada waktu itu. Ya. Alhamdulillah, inilah istri soleha. Ya. Aku tidak akan cerai darinya selama ia masih ada di atas muka bumi ini. Masya Allah. Jadi istri ngomong begitu, aku tidak akan cerai darinya selama ia masih ada di muka bumi ini. Ia dikuburkan sebagaimana mayat-mayat yang lain, atau mereka membiarkannya tetap menjadi suamiku hingga Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Insyaallah. Nah, ini kita berharap istri kita juga solehah ya, rajin merawat kita ketika sakit ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Tadi malam ya saya juga miris sekali. Ada seorang ibu, ya Allah, anaknya 3, dengan suaminya sudah cerai dia. Ya usianya kurang lebih 50-60 tahun lah sudah. Itu sakit sendirian di rumah, bayangkan. Anak-anaknya ada yang perawat atau bidan, satunya baru kerja di Finen itu. Tidak ada yang mau dipanggil ke sana dalam artian menjaga ibunya, dengan kata lain ikut ibunya merawat sampai dia tiada. Tidak, ditinggal begitu saja. Walaupun dia dibelanjani, tapi kan harus ada yang nunggu. Ya, non sewu saya datang ke sana kondisinya kejet-kejet dan stroke. Bayangkan. Mau ngomong aja sulit, susah. Mau minum aja susah. Mau bergerak aja butuh bantuan. Ditinggal sendirian. Tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saya miris. Saya foto, saya berikan ke anaknya. Ini gimana? Katanya mau dijemput hari Rabu besok lah. Kalau sudah sakit itu sebenarnya nggak nunggu jemput besok. Begitu sakit langsung dirawat. Jadi karena itu ini merupakan pesan moral juga bagi kita. Ketika mendidik anak kita harus menjadi anak yang betul-betul soleh atau solihah, itu penting. Tidak hanya sekedar mengejar dunia saja, melalaikan bakti kepada kedua orang tua. Walaupun kita sebagai seorang suami pun tidak mentang-mentang sebagai suami, ketika orang tuanya si istri ada sakit ataupun memerlukan bantuan, ya kita izinkan untuk membantu. Sebagaimana na'udzubillah min dzalik, sebagaimana kita ketika sakit itu ya pasti butuh bantuan dan pertolongan. Kalau panjenengan melihat, miris sekali, sendirian bayangkan. Siapa yang mau dipanggil? Pembantunya datang pagi sampai sore, dan itu pulang, ditinggal sudah. Jadi dia mau ngapain enggak tahu. Kumatnya itu mohon maaf merot-merot gitu, mulut. Mau minum aja tak ambilkan, pada itu susah sekali. Ya. Jadi ini merupakan persiapan kita ketika kita sehat harus bagaimana. Ya. Yang pertama, anak harus dekat dengan kita, itu penting. Ya, karena selain anak yang nunggu atau saudara yang dekat dengan kita itu sangat sulit sekali. Ya, seperti itu. Kembali lagi ke tadi, aku pun memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiyah putri kecilku. Jadi putri kecilnya dididik dengan baik. Aku memasukkannya ke sekolah tahfidz Al-Quran. Hingga akhirnya ia pun menghafal Al-Quran pada umurnya kurang dari 10 tahun. Masya Allah, ini hafal Quran ya. Dan aku telah mengabarkannya tentang kondisi ayahnya. Jadi waktu itu ditutup-tutupi supaya anaknya nggak kaget atau down. Dan menyekolahkan anaknya untuk hafal Al-Quran. Dan kurang dari 10 tahun, alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. Ya. Putriku terkadang menangis tatkala mengingat ayahnya. Dan terkadang hanya dia membisu. Putriku adalah seorang yang taat beragama. Ia senantiasa sholat pada waktunya. Ia sholat di penghujung malam, padahal sejak umurnya belum 7 tahun. Jadi sudah rajin putrinya sholat malam, Masya Allah. Padahal usianya kurang dari 7 tahun. Aku memuji Allah yang telah memberi taufik kepadaku dalam mentarbiyah putriku. Demikian juga neneknya yang sangat sayang dan dekat dengannya. Demikian juga kakeknya rahimahullah.
putriku pergi bersamaku untuk menjenguk ayahnya. Ia meruqyah ayahnya. Ya. Jadi ruqyah itu sebenarnya bukan hanya untuk penyakit gangguan jin, tapi untuk gangguan fisik. Ya. Untuk gangguan fisik juga maksudnya. Ya. Jadi selain meruqyah dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Jadi nggak apa-apa, nun sewu. Kita pun ketika ada berita sakit ataupun kecelakaan atau apapun itu, ya, yang kita lakukan yang pertama kita minta bantuan pertolongan Allah yang pertama. Kemudian ke medis, kemudian juga diiringi sedekah, masya Allah. Dan itu alhamdulillah kita praktekkan ternyata insya Allah manjur. Oke. Jadi panjenengan bingung kalau dan lain sebagainya, kemudian telepon satu lembaga sosial, lembaga dakwah, tolong berikan santunan katakanlah 1 juta, 2 juta, dan minta doanya agar saudara saya atau anak saya sembuh dari penyakitnya, agar tidak sampai operasi. Tidak apa-apa itu kita lakukan. Jadi tidak menunggu, mohon maaf, baru buat kue, buat jenang, buat apa, baru selamatan, tidak. Pada waktu itu juga kalau bisa langsung cepet-cepet. Oke, pada waktu itu saya juga lakukan, karena kita nggak utang dulu ke teman, ya. Tapi barang saya juga banyak di sana karena dia punya utang saya. Tolong kasihkan sekian, bagikan ke fakir miskin dan sebagainya. Ketika kita perjalanan ke rumah sakit pada waktu itu. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, tidak sampai operasi. Ya. Jadi kita minta pertolongan Allah yang pertama, yang kedua medis. Tetap jalan. Kalau logikanya dia itu sudah, bayangkan sepeda yang nabrak anak saya itu depannya hancur. Bukan hanya hancur, peleknya pecah atau apa. Jadi parah. Dan pedanya kayak ninja gitu. Oh, bayangkan banternya kayak apa kalau peda kayak gitu. Ya. Yang ditabrak sepeda biasa, sepeda perempuan. Ya. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan bisa seperti itu. Ya. Kita lanjut. Jadi putriku pergi bersamaku untuk menjenguk ayahnya, ia meruqyah ayahnya dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Ya Allah, saya bersedekah semoga ayahku sembuh, ya. Ini boleh. Pada suatu hari di tahun 1410 Hijriah, putriku berkata kepadaku, "Ummi," ya katanya, "Ummi, biarkanlah aku malam ini tidur bersama ayahku." Jadi walaupun tidak bisa bergerak, koma. Setelah keraguan menyelimuti, akhirnya aku pun mengizinkannya, ya. Putriku bercerita, aku duduk di samping ayah, aku membaca surat Al-Baqarah hingga selesai. Lalu rasa kantuk pun menguasaiku, aku pun tertidur. Aku mendapati seakan-akan ada ketenangan dalam hatiku. Aku pun bangun dari tidurku, lalu aku berwudu dan sholat sesuai yang Allah tetapkan untukku. Lalu setelah sekali lagi aku pun dikuasai oleh rasa kantuk, sedangkan aku masih di tempat sholatku. Seakan-akan ada seorang yang berkata kepadaku, "Bangunlah. Bagaimana engkau tidur sementara Ar-Rahman atau Allah terjaga? Ya, bagaimana engkau tidur sedangkan Allah enggak pernah tidur?" Seperti itu. Bagaimana engkau tidur sementara ini adalah waktu dikabulkannya doa. Allah tidak akan menolak doa seorang hamba di waktu ini, maksudnya malam itu. Aku pun terbangun, seakan-akan aku mengingat sesuatu yang terlupakan. Lalu aku pun mengangkat kedua tanganku untuk berdoa dan aku memandangi ayahku sementara kedua mataku berlinang air mata. Aku berkata dalam doaku, "Ya Rabbku, ya Rabbku, ya Hayyu, yang maha hidup, ya Azim, yang maha agung, ya Jabbar, yang maha kuasa, ya Kabir, yang maha besar, ya Mut'al, yang maha tinggi, ya Rahman, yang maha pengasih, ya Rahim, yang maha penyayang. Ini adalah ayahku, seorang hamba dari hamba-hambamu. Ia telah ditimpa penderitaan dan kami telah bersabar. Kami memuji Engkau. Kami beriman dengan keputusan dan ketetapanmu baginya. Ya Allah, sesungguhnya ia berada di bawah kehendak-Mu dan kasih sayang-Mu. Wahai Engkau yang telah menyembuhkan Nabi Ayub dari penderitaannya dan telah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya, yang telah menyelamatkan Nabi Yusuf dari perut ikan paus, Engkau yang telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim, sembuhkanlah ayahku dari penderitaannya. Ya Allah,
Sesungguhnya mereka telah menyangka bahwasanya ia tidak mungkin lagi sembuh. Ya Allah, milik-Mulah kekuasaan dan keagungan. Sayangilah ayahku, angkatlah penderitaannya. Lalu rasa kantuk pun menguasaiku hingga aku pun tertidur sebelum subuh. Tiba-tiba ada suara lirih menyeru, "Siapa engkau? Apa yang kau lakukan di sini?" Aku pun terbangun, kata anaknya, karena suara tersebut. Lalu aku menengok ke kanan dan kiri, namun aku tidak melihat seorang pun. Lalu aku kembali lagi melihat ke kanan dan kiri, ternyata yang bersuara adalah ayahku. Maka aku pun tak kuasa menahan diriku, lalu aku pun bangun dan memeluknya karena gembira dan bahagia. Sementara ayahku berusaha menjauhkan aku darinya dan beristighfar. Ia berkata, "Ittaqillah." Ya, takwalah kepada Allah, maksudnya gitu ya. Takutlah kepada Allah. Engkau tidak halal bagiku. Jadi karena sudah 15 tahun koma, tidak tahu kalau anaknya sudah besar. Ya. Maka aku berkata, "Aku ini putrimu Asma." Maka ayah pun terdiam. Ya. Lalu aku pun keluar untuk segera mengabarkan pada dokter. Ya, mereka pun segera datang dan tatkala mereka melihat apa yang terjadi, mereka pun keheranan. Salah seorang dokter Amerika berkata dengan bahasa Arab yang tidak fasih pada itu, subhanallah. Ya. Dokter yang lain dari Mesir juga berkata, "Maha suci Allah yang telah menghidupkan kembali tulang belulang yang telah kering." Saking parahnya ya. Ya. Sementara ayahku tidak mengetahui apa yang terjadi, hingga akhirnya kami mengabarkannya kepadanya. Ia pun menangis dan berkata, "Sungguh Allah adalah penjaga yang terbaik, dan dialah yang melindungi orang-orang yang soleh. Demi Allah, tidak ada yang kuingat sebelum kecelakaan, kecuali sebelum terjadinya kecelakaan aku berniat untuk berhenti melaksanakan sholat duha." Masya Allah. Jadi dia istiqomah sholat duha ini. Aku tidak tahu apakah aku jadi mengerjakan sholat duha atau tidak, ya, karena sudah tertabrak tadi itu. Ya. Kemudian sang istri berkata, "Maka suamiku Abu Asma akhirnya kembali lagi bagi kami sebagaimana biasanya yang aku mengenalinya, sementara usianya hampir 46 tahun. Setelah itu kami pun dianugerahi seorang putra, dan alhamdulillah sudah tahun kedua, ya Maha Suci Allah yang telah mengembalikan suamiku setelah 15 tahun yang lalu koma." Insyaallah. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa bagaimanapun, yang pertama, seorang yang sabar menangani orang yang sakit selama 15 tahun. Ya, digambarkan sebagaimana Nabi Ayub pun juga mengalami sakit kurang lebih 20 tahun dalam kisahnya. Ya, dan Allah memberikan kesembuhan. Ya, kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah kita nggak boleh putus asa dengan kondisi apapun. Ya, entah itu yang dirawat koma ataupun sakit bagaimana, ya. Dan insya Allah akan diganti oleh Allah dengan kenikmatan, dengan kemudahan. Kalau seakan-akan tidak ada kemudahan di dunia seakan-akan, tapi insya Allah Allah akan berikan kemudahan ketika sakaratul maut, dan kemudian ketika di alam kubur, yang orang lain pada sedih ketika dikubur, naudzubillah, orang yang merawat orang sakit, orang yang kesusah di dunianya, ya, yang merasa sulit di dunianya, dan Allah berikan kemudahan, kelapangan di alam kuburnya. Ya. Ini kita yakin Allah itu Maha Adil, tidak akan pernah luput dari apapun. Ya. Oleh karena itu, ikhwafillah rahmati Allah, ya, kita bersyukur ketika kita masih diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah, dan semoga kita sekalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Insyaallah.